Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, berikut TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini telah tuntas. Komisi 8 DPR RI mengingatkan Pemda dan Kementerian Agama untuk lebih waspada, serta memastikan keselamatan pondok pesantren terjaga. Proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah selesai. DPR RI mengimbau pemerintah daerah memberi perhatian dan pengawasan terhadap kondisi fisik dan kapasitas pondok pesantren. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Kementerian Agama lebih proaktif melakukan pengawasan untuk mencegah kelebihan kapasitas pondok pesantren dan penerapan standar keamanan pembangunan infrastruktur pesantren. Ponpes juga perlu dibantu dengan anggaran yang layak untuk melakukan pengembangan infrastruktur yang tidak sesuai standar secara mandiri sehingga tidak memaksakan kapasitas secara berlebihan. Kalau ada satu pesantren yang memiliki kapasitas kurang dari minat santrinya, maka direktur pesantren ini harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Yaitu satu, dia harus menyediakan bangunan-bangunan termasuk asrama dan lain sebagainya. Jangan dibiarkan pesantren secara mandiri membuat bangunan yang kurang. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mendorong pemerintah melakukan mitigasi dan pendataan terhadap kondisi bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Bangunan ponpes yang sudah lama dan tua perlu dibantu perbaikannya, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi kejadian ponpes roboh. Masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Ferdian, Zikri, dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Presiden Prabowo telah meresmikan KEK Sanur sebagai kawasan kesehatan dan pariwisata pertama di Indonesia. Komisi 6 DPR mendukung pengembangannya sebagai langkah memperkuat ekonomi nasional. Pada Juni lalu, Presiden Prabowo telah meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur sebagai KEK sektor kesehatan dan pariwisata pertama di Indonesia. Komisi 6 DPR RI mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai model diversifikasi ekonomi yang strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Erma menilai pengembangan KEK Sanur yang mengintegrasikan sektor pariwisata dengan layanan kesehatan merupakan langkah strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh khususnya di Bali. Pengembangan wisata kesehatan di KEK Sanur juga menjadi upaya untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap layanan medis di luar negeri. Selain membutuhkan biaya besar, pemerintah ingin mencegah keluarnya devisa negara yang diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Pilihan strategi untuk ada menampilkan atau menyediakan tentang kesehatan, wisata kesehatan yang menjadi satu kesatuan itu sangat strategis. Karena kalau bisnis ini atau layanan ini nggak terlalu gampang goyah dengan gonjangan-gonjangan. Kalau misalnya yang selama ini yang berkembang kan akomodasi, makan, minuman, lalu kemudian logistik gitu kan ya. Tentu harus diimbangi dengan ekosistem yang memang mencakup konektivitas misalnya, lalu kemudian logistik yang memadai, rantai pasok yang bagus. Anggia Erma berharap KEK Sanur terus meningkatkan fasilitas layanan medis yang kompetitif dan berstandar internasional, seperti adanya teknologi stem cell dan layanan estetika yang mengadopsi teknologi terbaik dari Jerman dan Korea Selatan. Dari Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kota Tomohon dijuluki sebagai kota bunga karena keindahan dan keanekaragaman bunga yang dihasilkan. Komisi 7 DPR mendorong potensi pariwisata Tomohon dikembangkan lebih luas melalui promosi dan dukungan investor swasta. Selain memiliki banyak tempat wisata, Kota Tomohon juga dijuluki sebagai kota bunga karena mampu menghasilkan berbagai jenis bunga indah. Anggota Komisi 7 DPR RI menekankan, dengan dukungan regulasi, potensi pariwisata Tomohon harus dioptimalkan agar lebih dikenal lagi secara nasional maupun internasional. Riko Menoza menilai,
perlu ada strategi promosi wisata yang lebih agresif di tingkat nasional dan internasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting dengan membuka politeknik pariwisata di Sulawesi Utara. Riko menyarankan adanya keterlibatan investor swasta agar pengembangan pariwisata Tomohon tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD. Jemput bola tidak hanya di lokal, di provinsi-provinsi lain di Jakarta, kota-kota besar, tetapi juga berani misalnya di Hong Kong, ya, kemudian di Korea atau di China sendiri. Jadi saya kira kan Tomohon sebagai membuka diri setelah pasca diterbitkannya revisi undang-undang Pulau Pariwisata, di samping itu juga sumber daya manusia harus kita siapkan. Tidak jauh berbeda, Samuel Watimena mengungkapkan, meski Tomohon rutin menggelar karnaval bunga setiap tahun, belum termanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan. Kolaborasi antara Pemda dan pihak swasta perlu dalam menciptakan berbagai inovasi yang lebih besar dan terarah, seperti produksi merchandise bunga, pembuatan taman tematik, dan program edukasi tentang bunga. SDM lokal juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat branding Tomohon. Tapi karnaval itu kemudian menurut saya masih sangat bisa dikapitalisasi lebih luas lagi, lebih intens lagi. Nah, di Tomohon ini unggulannya bunga apa sih? Nah, deskripsi dari bunga itu apa sih? Nah, ini kan bukan hanya pengetahuan bagi para petani bunga. Dari Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui berbagai kegiatan penting, baik di dalam maupun di luar parlemen. Dari kunjungan kerja Komisi 6 DPR ke Bali yang mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Sanur di sektor kesehatan, peninjauan Komisi 10 DPR RI terkait sarana pendidikan di Manado, hingga Komisi 3 DPR RI fokus memperkuat sinergi penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika di Aceh agar perlindungan masyarakat semakin optimal. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknumnya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Gitu lah. Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau tapi kalau enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Ya itu, saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Politik itu adalah kehidupan. Latar belakang manapun, termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan, itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional. Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, pemirsa, tak hanya di bidang legislasi dan pengawasan, DPR RI juga menunjukkan kepedulian sosial serta dukungan terhadap generasi muda. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima audiensi 8 pemain muda sepak bola penerima beasiswa internasional dan Persatuan Istri Anggota DPR RI menggelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-80 DPR RI. Informasi selengkapnya berikut. Beragam aktivitas parlemen selama sepekan hanya di DPR RI sepekan. Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur di Provinsi Bali sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pariwisata, tetapi juga terhadap layanan kesehatan bertaraf internasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya KEK Sanur untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Pasalnya, selama ini banyak warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Jerman. Ia optimis dengan meningkatnya investasi sektor kesehatan, KEK Sanur dapat menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan kompetitif, serta menjaga devisa negara. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara untuk meninjau kondisi sarana-prasarana pendidikan, serta mendorong percepatan relokasi dan pembangunan sekolah yang tidak layak digunakan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati mengungkapkan kondisi infrastruktur sekolah sangat jauh dari kata layak. Terdapat beberapa ruangan kelas yang rusak serta kondisi sekolah yang sering terendam banjir. Posisi Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka serta dekat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan menyebabkan Aceh rawan menjadi tempat menyelundupkan narkoba. Untuk itu, sinergi yang solid dari institusi penegak hukum disertai pembagian kewenangan yang jelas dalam penanganan kasus narkoba menjadi kunci pemberantasan narkoba yang lebih optimal. Dalam upaya mendorong kemajuan sepak bola nasional, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima audiensi 8 pemain muda Indonesia penerima program beasiswa Korea-Korea Selekau atau KKS yang akan menjalani pelatihan selama 1 tahun di Portugal. Pertemuan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan talenta muda di bidang olahraga, serta menjadi upaya untuk melahirkan pesepak bola yang memiliki karir dan pengalaman di level internasional. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPR RI ke-80, Persatuan Istri Anggota atau PIA DPR RI bekerja sama dengan PT Pertamina menggelar program sunatan massal di Kompleks Parlemen, dihadiri 100 orang peserta berasal dari keluarga karyawan di lingkungan DPR RI. Wakil Ketua PIA DPR RI Raden Uis Handayani menyampaikan, kegiatan sunatan massal merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial PIA DPR dan bertujuan untuk memberikan layanan hitanan gratis, higienis, dan ramah anak. Pemirsa, lesunya sektor UMKM akibat lemahnya daya beli masyarakat mendapat perhatian serius DPR RI. Komisi 7 menilai salah satu solusi yang perlu segera dilakukan adalah mempermudah akses dan distribusi kredit usaha rakyat atau KUR. Lantas, bagaimana pandangan DPR RI dalam menilai kondisi ini? Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Hei, ya silakan. Halo, saya Haji Syarif Abdullah Al-Qadri SHMH. Kalian menyaksikan Di Balik Kursi. 2014 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan saya sebagai ketua DPW-nya sampai sekarang. Ya. 2019 saya maju kembali, terpilih kembali. Kemudian kemarin 2024 saya terpilih kembali. Alhamdulillah kekompakan kita bersama sejak 2016 terus jembatan Landak. Waktu itu bisa kita duplikasikan, kemudian lanjut jembatan Kapuas dan jembatan Sambas bisa terwujud. Saya kira masyarakat berhak untuk menyampaikan ya aspirasi dan saya juga terima kasih apresiasi masyarakat terhadap program yang sudah kita sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman TV Parlemen yang mengikuti kami selama dalam perjalanan dan kita akan bertemu kepada episode berikutnya. Hanya di TVR Parlemen.
Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Dengan kemudahan penyaluran KUR, DPR RI berharap pelaku UMKM bisa kembali bergairah, meningkatkan produksi dan menjaga roda perekonomian tetap berputar. Lalu apa catatan Komisi 7 terhadap persoalan yang didalami oleh UMKM ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui pada saat ini industri UMKM itu masih mengalami tantangan yang cukup besar terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat, dan juga konteks ini kita melihat bahwa ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang belum optimal pemirsa. Nah, saat ini tentu UMKM kalau kita lihat itu banyak sekali persoalan seperti misalnya kesulitan akses permodalan dan juga akses kredit usaha rakyat yang digelontorkan pemerintah. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 7 DPR, Bapak Iman Edi Nugraha dari fraksi Demokrat, Pak ya. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Terkait dengan tantangan UMKM kita pada hari ini, Pak, kita tahu bahwa ini membutuhkan perhatian khusus dari Komisi 7, Pak. Nah, tentu bagaimana Komisi 7 melihat hal ini dan kemudian apa yang kemudian perlu didorong oleh pemerintah, Pak, supaya UMKM kita ini bisa semakin maju dan berkembang di kemudian harinya, Pak. Baik, terima kasih Mas. Apa yang tadi disampaikan bahwa memang betul ya, karena saya setiap minggu itu kembali ke Dapil ya. Dapil saya di Sukabumi, jadi sangat dekat jarak antara Jakarta Sukabumi. Persoalan utama yang dihadapi oleh para UMKM kita, masyarakat kecil di bawah itu adalah mereka sangat susah untuk mengakses program-program pemerintah yang hari ini diluncurkan. Programnya sudah bagus, saya kira pemerintahan Presiden Prabowo hari ini sudah meluncurkan kredit usaha rakyat sebesar 300 triliun rupiah, ditambah kemarin Menteri Keuangan yang sudah disetujui oleh Presiden menarik dana dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank-bank penyalur sebanyak 200 triliun. Saya kira itu tujuan dan maksudnya sudah baik. Bagaimana pemerintah hari ini ingin perekonomian di tingkat bawah, terutama daya beli masyarakat di bawah ini bisa meningkat, sehingga itu bisa meningkatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tapi faktanya di lapangan memang para pengusaha kecil ya, para UMKM ini masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Saya juga ini sedang meraba-raba ini dana pemerintah yang cukup besar ini ya, kalau tidak salah per kuartal ketiga ini sudah terserap sebanyak kurang lebih 200 triliun dari kredit usaha rakyat, tetapi kalau faktanya di lapangan masih banyak masyarakat, para pelaku UMKM, para pengusaha kecil ini yang masih terjerat oleh rentenir-rentenir yang hari ini banyak mengatasnamakan koperasi. Jadi para pedagang kita, kalau saya lihat, saya amati di lapangan itu, para pedagang kecil yang berjualan sehari-hari, itu mereka itu ditunggui oleh para penagih dari koperasi-koperasi yang entah itu koperasinya legal atau tidak. Yang jelas itu mereka masih terjerat oleh pinjaman-pinjaman yang menurut saya itu pinjaman ilegal. Nah, fungsi dari bank penyalur inilah yang saya kira harus dioptimalkan ya, menyasar, menyisir para pengusaha UMKM kita yang di lapangan faktanya memang kesulitan untuk mengakses dana ini. Pak, ini kan tadi sampaikan bahwa serapan KUR-nya sudah 200 triliun dari 300, Pak. Angka itu kan udah lebih 60%. Nah, artinya apakah indikator-indikator penerima KUR itu perlu diperbaiki, Pak, dalam konteks ini supaya ada pemerataan distribusi gitu? Ya, saya kira mungkin Komisi 7 perlu juga nanti mengajak ya bank-bank penyalur KUR ini untuk kita meminta data serapan yang 200 triliun di kuartal ketiga ini kemana saja gitu loh. Karena fakta di lapangan saya kira UMKM kita, masyarakat kecil kita masih kesulitan dalam mengakses dana KUR ini. Jadi data itu perlu ya, mungkin nanti Komisi 7 bisa menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan bank penyalur ya,
meminta data sejauh mana penyaluran ini dan seperti apa penerima di lapangan gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai yang menerima itu juga gitu, sehingga masyarakat yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan ini sulit untuk mengakses. Saya khawatir penerima dana KUR ini kembali ke itu juga, sehingga tujuan pemerintah untuk bagaimana dana ini bisa terakses oleh masyarakat di bawah ya secara merata ini tidak tercapai gitu. Pak, terus Pak, ini kan banyak sekali keluhan terkait dengan persyaratan perbankan Pak yang harus dipenuhi bagi UMKM, seperti misalnya BI checking dan kelayakan atas suatu jaminan yang diberikan. Komisi 7 melihat ini gimana Pak? Apakah perlu ada satu perubahan dalam konteks pola distribusi persyaratan ini Pak dari Komisi 7 Pak? Yang pertama tadi bahwa masyarakat di bawah itu sulit untuk mengakses dana KUR ini. Tentang persyaratan memang ya, kalau saya lihat bahwa KUR di bawah 50 juta itu kan harusnya tidak harus ada jaminan. Tapi faktanya di lapangan saya memonitor, saya mendengar langsung dari masyarakat bahwa ketika mereka mau mengajukan dana KUR ini ya yang di bawah 50 juta itu mereka tetap diminta jaminan. Nah, ini masyarakat kecil itu kan mau menjaminkan apa? Mereka jangankan memiliki jaminan gitu loh. Mereka modal yang kecil saja ya untuk berusaha, untuk bertahan hidup mereka susah. Nah, tentu barangkali harus dipikirkan bagaimana regulasinya supaya memudahkan masyarakat kecil, para UMKM, para pelaku UMKM ini bisa dengan segera bisa mengakses dana-dana yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo ini. Pak Iman, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Iman Adi Nugraha selaku anggota Komisi 7 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 7 akan terus mendorong permudahan akses KUR bagi UMKM agar nantinya ini bisa menjadi pionir pertumbuhan ekonomi dan juga kabar baik akan diterima bagi masyarakat, karena kita tahu bahwa sebesar 97% pekerja kita adalah pekerja di sektor UMKM dan diharapkan nanti akan ada satu stimulus yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi kita di hari ini. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa,
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Selamat sore, kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu mengenai revisi Undang-Undang Sisdiknas memperkuat posisi pesantren dan juga pendidikan keagamaan. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hetifah Saifuddin menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dibahas akan dilakukan dengan metode kodifikasi, yaitu mengintegrasikan beberapa undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan juga Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi satu regulasi terpadu. Tentunya langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan nasional agar lebih sinkron dan juga efektif. Selain 3 undang-undang tersebut, pemirsa, Undang-Undang Pesantren juga termasuk dalam bagian yang dievaluasi dan juga diperkuat dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Namun demikian, Undang-Undang Pesantren tidak akan dicabut, melainkan justru diperkuat posisinya dalam sistem pendidikan nasional. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Komisi 1 DPR RI kawal OMSP TNI tak keluar jalur regulasi. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini Komisi 1 DPR RI berkomitmen mengawal operasi militer selain perang TNI sesuai dengan amanat dari undang-undang terbaru tentang TNI yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Juniko Sihaan menjelaskan bahwa OMSP sudah melekat pada TNI sejak Undang-Undang TNI belum direvisi. Bedanya, pada undang-undang yang baru TNI terdapat penambahan 2 tugas, yakni membantu menangani ancaman cyber dan juga membantu dalam melindungi dan juga menyelamatkan kepentingan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Tentunya penambahan tugas OMSP TNI bukanlah untuk merenggut wewenang instansi lain yang ada di Indonesia dan tidak untuk mengembalikan dui fungsi TNI di bumi pertiwi. Sejak awal, posisi militer tetap sesuai dengan tugas dan juga fungsinya, serta harus menjadi bagian integral dari masyarakat. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas, perkuat posisi pesantren dan juga pendidikan keagamaan, serta Komisi 1 DPR RI yang mengawal OMSP TNI tak keluar jalur regulasi. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.